إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kita, terutama kenikmatan sehat dan waktu luang. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang orang lalai terhadap dua kenikmatan ini, yakni as-sihhatu wal faragh, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Maka kita gunakan, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk menghadiri salat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga Allah tetap mencurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang ketiga kalinya, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, maka bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah dari setiap kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang rajin bertilawah, rajin membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma terhadap razaqnahum, terhadap apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirrun wa alaniyah, dalam keadaan menginfakkan samar atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, itulah perniagaan yang tidak akan merugi. Umud juga tafsir Ibnu Katsir mengartikan yatluna kitaballah wa yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi min awamir. Yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Al-Qur'an, beriman kepada Al-Qur'an, dan beramal sesuai petunjuk dan perintah-perintah Al-Qur'an. Dalam Fathul Qadir termuat yastamiruna ala tilawatih wa yatadawamuna, mengulang-ulang membaca secara kontinu, menekuninya dan bersikap istiqomah dengan Al-Qur'an. Yang pertama, hidupnya dijamin tidak akan tersesat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Dhamanallahu liman ittaba'al Qur'an la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Dhamanallahu liman ittaba'al Qur'an. Allah telah menjamin bagi siapa saja liman ittaba'al Qur'an, yang mengikuti Al-Qur'an, la yadhillu fid dunya, tidak akan tersesat di dunia, wa la yashqa fil akhirah, dan tidak akan merugi di akhirat. Lalu beliau membaca, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran surat Toha ayat yang ke-123. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Yang kedua, bagi yang istiqomah mentilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka akan senantiasa diliputi ketenangan, dicurahkan rahmat, dikelilingi para malaikat, dan namanya senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat-malaikatnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihis sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid di rumah Allah, yatluna kitaballah, dan mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat 'alaihis sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat, wa khaffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang istiqomah mentilawah Al-Quran akan menjadi orang yang terbaik. Khairukum wa fi riwayatin ukhra, inna afdalakum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, di riwayat yang lain dijelaskan, inna afdalakum, sesungguhnya yang paling afdal, yang paling utama di antara kalian, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga, akan menjadi keluarga khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ahlina minan nas, qalu ya Rasulullah man hum, qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasuh. Inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Qalu, mereka berkata, sahabat bertanya, ya Rasulullah man hum, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Qala, Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, yakni ahlul Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahmatullah. Kunci yang kedua, yakni mendirikan salat. Umut menjelaskan aqamus salat dengan min iqamatis salat wa adaiha bi khusyu'iha wa itmamiha bi khudu'iha wa sujudiha, yakni mendirikan salat dengan khusyuk serta menyempurnakan ruku dan sujudnya. As-Sa'di mengatakan, as-salatul lati hiya imaduddin wa nurul muslimin wa mizanul iman wa alamatu sidqil islam. As-salatul lati hiya imaduddin, salat adalah tiang agama, wa nurul muslimin, dan cahaya bagi kaum muslimin, wa mizanul iman, dan mizan keimanan, wa alamatu sidqil islam, dan tanda benarnya keislaman seseorang. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang 1 dan 2, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk
dalam salatnya. As-Sa'di menjelaskan kalimat aflaha ini dengan pengertian qad fazu wa sa'idu wa najahu. Mereka orang-orang berbahagia wa sa'idu wa najahu, dan mereka orang-orang yang menang meraih kesuksesan. Keberhasilan cemerlang itu mereka raih karena mereka melakukan salat dengan khusyuk. Salat bisa menjadi kunci sukses karena dapat mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat dan sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun shalla. Dahulu jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa suatu urusan, maka beliau melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Lalu kunci sukses yang ketiga, yakni gemar berinfak, yang merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta yang diinfakkan akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat yang ke-39. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Infak menjadi pelindung dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamra. Hindarilah api neraka walaupun dengan bersedekah hanya separuh buah kurma. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu imri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas aw qala yukama bainan nas. Kullu imri'in fi dhilli sadaqati, tiap insan akan berada di bawah naungan sedekahnya, hatta yufsala bainan nas, sampai dipisah antara sesama insan. Al-Qala, atau beliau mengatakan yukama bainan nas, sampai dihukumi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Infak melebarkan pintu rizki yang sempit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Talaq, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Dan siapa saja yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan berikan kelapangan sesudah kesempitan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani rahimakumullah. Kesempatan khutbah yang kedua ini, mana kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiga kunci yang utama yang wajib kita miliki, di mana yang saya jelaskan dalam khutbah yang pertama. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama yakni mentilawah Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mengamalkan isi-isinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yakni wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Karena as-salatu hiya imanuddin. Salat adalah tiang agama yang wajib kita tegakkan, yang wajib kita tunaikan. Dan yang ketiga yakni wa anfaqu mimma razaqnahum, dan bersedekah di keadaan lapang maupun keadaan sempit. Maka akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjalankan tiga kunci sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, dan kita akan menjadi orang-orang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga.